apa itu sih? Yes, oke. Terima kasih Hadiah Ya, Sagala untuk waalaikum semuanya. oke sudah. Sebentar. Ya, udah di-cover. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini udah sebentar, oh, belum saya share ya. Share screen. Kelihatan nggak, Mas? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak-bapak, ibu semuanya, para jamaah sekalian, kita kembali diberikan nikmat oleh Allah yang begitu banyak, yang tidak terhitung jumlahnya kalau kita mau hitung satu persatu. Dan di antara nikmat yang begitu besar adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat mudah dalam melakukan ibadah. Karena nikmat ini enggak Allah beri kepada semua makhluknya. Kalau kita ngomong kesehatan, mungkin banyak orang yang Allah berikan kesehatan. Ada juga di antara mereka yang Allah sedang uji dengan rasa sakit. Nikmat waktu luang, banyak juga manusia Allah kasih waktu luang, tapi mereka semuanya belum tentu Allah beri nikmat hidayah. Ya, kita patut bersyukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita nikmat hidayah ini hingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya Amin ya rabbal robbal alamin. alamin. Amin. Makanya kita selalu mohon kepada Allah dalam setiap salat kita kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya, Tunjukilah kami ya Allah amin. kepada jalan yang lurus. Ya, Di antara amin. maknanya adalah bagi orang yang eh, sudah muslim, ketika berdoa ini maksudnya adalah minta kepada Allah agar diberikan hidayah dan taufik. Taufik itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melakukan ibadah. Karena kita ketika melakukan ibadah itu nggak bisa dengan kemauan kita sendiri, tapi juga Hmm. itu serta-merta atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita insya Allah kembali akan melanjutkan pembahasan kajian kita kali ini. Nah, kalau kajian lalu itu kita sudah masuk ke hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-8 mengenai, masih ingat gak nih? Tentang terjaganya darah seorang muslim. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-9. Ini kalau kita hitung, biasanya kan kita kajian ini kan 2 bulan sekali ya Bu ya. 2 bulan Sebulan sekali. sekali. Oh ya, sebulan sekali satu dengan Ustadz Reza ya. Jadi kalau kajian hadis, Oh iya hadis ya ini ampun. Ya, ya, dua ya. bulan Maaf sekali dengan Pak ganti-gantian. Danung. Ya, ya. 2 bulan sekali betul. Betul, betul. Jadi kurang lebih sudah sekitar 18 bulan nih, Masya Allah. Kerasa ya. Udah setahun Tidak lebih terasa, kita, iya. eh, membahas hadis Nabi ini. Kita sekarang masuk hadis ke-9. Bulan, Ini kalau ya. kita ngikutin hadis Arba'in itu totalnya kan ada 42 ya Bu. Ketika Hmm. 42 kali 2 bulan, nah itu sekitar 84 bulan. Atau Masya Allah, ini kurang lebih berapa tahun tuh? 6 tahunan lah ya. Jadi semoga Semoga kami Allah semua mudahkan dipanjangkan ya. umur ya. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita hadis ke-9 ini sesuai judul yang tertera di sini, yaitu tentang menjauhi larangan dan melakukan perintah sesuai kemampuan. Ini hadis yang cukup penting, dan kalau kita pelajari, kita maknai, ini bermanfaat banget buat hidup kita. Karena kita jadi paham bahwasanya Islam itu, oh ternyata Islam itu begini ya gitu ya. Nanti coba kita pahami hadis ini, kita akan merasakan bahwasanya ada pemahaman baru tentang ibadah kita kepada Allah. Ada pemahaman baru tentang bagaimana Islam itu, bagaimana Allah dan Rasulnya memerintahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadisnya itu nggak terlalu panjang ya, pendek hadisnya. Kalau kita sama-sama bacakan di sini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kalau di sini dijelaskan nama aslinya Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Kita sering kenal kan namanya Abu Hurairah ya Bu ya, ya Mas Irfan. Jadi Abu Hurairah seperti namanya itu sudah banyak jelaskan bahwasanya itunya bapak kucing. Hurairah itu kan dari kata kucing artinya.
Di antara Itu sahabat yang gelar ya Ustadz berarti. iya kayak iya kayak lakop ya, julukan gitu ya. Kucing itu. Nah, walaupun memang kata-kata abu itu nggak selalu harus berkaitan dengan nama anak gitu ya, walaupun seringnya tentang anak. Ya kayak contohnya di sini juga Abu Hurairah, bukan berarti dia bapaknya kucing gitu ya. Tapi di antara julukan yang disematkan kepadanya karena beliau salah satu sahabat yang cinta kucing gitu ya. Cinta kucing. Di antara itu kalau kita baca penjelasan ulama kenapa dinamakan Abu Hurairah itu beliau terinspirasi dari salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah pernah bersabda ada seseorang yang masuk ke neraka dan masuk surga karena kucing gitu. Masuk neraka karena kucing karena Oh, iya karena dia memelihara kucing tapi dia tidak memberi makan sampai sekian puluh hari tidak diberi makan gitu sampai dia kasihan. kelaparan. Dan begitu juga orang masuk surga karena kucing karena dia mengurusnya, merawatnya dan juga memberikannya makan. Jadi Hmm, memang karena kucing ini perlakuan kita terhadap makhluk Allah diantaranya kucing itu bisa masuk ya, bisa mendekat apa ya menjadikan kita tuh ahlu surga atau ahlu neraka gitu ya, Masya Allah. Jadi di antara itu oh, yang memotivasi menambah Abu timbangan Abu ya, Pak? Hurairah. Iya betul. Karena perbuatan baik kita kepada seluruh makhluk itu tercatat oleh Allah Ya, Subhanahu wa taala dalam ya. rangka kebaikan. Sebagaimana ayat yang kita sama-sama pahami kan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat zarrah, kalau kita sering artikan itu biji Hmm, sawi atau satuan yang terkecil yang kita tahu gitu. Apapun yang kita ya. lakukan kebaikan, kata Allah, yarahu. Kita semua itu akan melihat kebaikan yang kita lakukan itu kelak pada hari kiamat. Kita akan menyaksikan bahwasanya yang kita perbuat itu di dunia itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Hmm, begitu juga sebaliknya setiap kejahatan kata Allah itu kita akan melihatnya. Kita mohon ampun kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah mudahkan kita amin. dalam berbuat kebaikan. Amin ya Rob. Ya. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau berkata, "Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau berkata, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa saja yang aku larang kalian darinya, fajtanibuh, maka jauhilah dia." Kemudian beliau melanjutkan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa-apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukanlah semampu kalian. Maka kerjakanlah semampu kalian. Ini Masya Allah. Jadi kalau perintahnya untuk menjauhi larangan, kata Rasulullah, maka jauhi. Tegas jauhi. Tapi apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah, maka lakukanlah semampu kalian. Masya Allah. Ini kata Rasulullah, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena maka sesungguhnya di antara penyebab yang membinasakan kaum atau orang-orang sebelum kalian yaitu di antaranya adalah karena mereka banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan juga banyaknya perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Nah, yang hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau hadis riwayat Bukhari dan Muslim kita kenal dengan istilah muttafaqun alaih. Artinya di antara dua kitab hadis yang paling sahih. Jadi dua-duanya sangat sahih. Jadi hadis ini sangat sahih secara riwayat. Ya. Nah, kedudukan hadis ini yang tadi kita sudah sama-sama sebutkan, Imam An-Nawawi rahimahullah yang menyusun kitab hadis ini, hadis Arba'in, beliau pernah berkata hadis ini merupakan salah satu kaidah Islam yang sangat penting dan merupakan yang disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu adalah perkataan yang secara ungkapan itu ringkas, pendek gitu ya, tapi secara makna itu sangat-sangat dalam. Jadi Rasulullah itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jawami'ul kalim, yaitu perkataan-perkataan yang
yang singkat perkataannya, tapi maknanya itu sangat-sangat berat, sangat dalam dan luas maknanya. Dan itu yang beliau susun, yang Imam An-Nawawi rahimahullah susun menjadi hadis arba'in. Semuanya itu hadis yang disebut sebagai jawami'ul kalim, hadis-hadis yang ringkas, pendek tapi maknanya sangat sangat dalam. Yang khusus diberikan kepada Rasulullah dan di dalamnya mencakup berbagai hukum. Dan juga yang ulama lain di antara Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau juga mensyarah kitab hadis arba'in ini. Ketika mensyarah hadis ini, beliau berkata, hadis ini merupakan hadis yang penting dan merupakan kaidah agama dan pilar dalam Islam. Karena di dalamnya mencakup terkait dengan ibadah. Ibadah dan juga adab. Insyaallah. Ibadah dan adab. Karena itu beliau katakan hendaklah dihafal. Hendaklah kata beliau dihafal dan diperhatikan dengan seksama. Jadi hadis ini sebaiknya diperhatikan dan juga kalau bisa dihafal. Walaupun nggak perlu dihafal kata-katanya, yang penting kita tahu redaksinya bagaimana. Redaksi bagaimana. Kalau tadi redaksi masih ingat nggak? Kita ulang lagi. Kata Rasulullah, apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Oh, jangan Jadi jauhi apa yang apa aja yang dilarang. kita dilarang darinya, maka jauhi. Dan apa saja yang aku perintahkan, kata Rasulullah, maka kerjakan semampu Kerjakanlah kalian. semampu. Intinya dua itu. Jadi agama Islam itu perintah syariat itu intinya dua itu. Larangan jauhi, perintah lakukan semampu kalian. Ringan ya Bu, ya Pak ya, Masya Allah. Nah, hadis ini tentu memiliki latar belakang atau yang bisa kita sebut dengan istilah asbabul wurud gitu ya. Atau sebab-sebab terjadinya hadis ini. Ibaratnya latar belakang, maksudnya sebab-sebab Rasulullah ngomong begini gitu ya. Kan kita nggak mungkin tiba-tiba Rasulullah ujuk-ujuk ngomong kayak tadi. Pasti ada sebab-sebabnya. Nah, kalau kita gali ternyata memang hadis ini disebutkan sebabnya. Kenapa Rasulullah berkata demikian? Itu hadisnya diriwayatkan dengan dalam riwayat yang lain di mana Abu Hurairah sendiri menceritakan secara lengkap awal terjadinya hadis tersebut. Dalam hadis yang lain beliau berkata bahwa Rasulullah SAW suatu saat berkhutbah, sedang berkhutbah di hadapan para sahabat. Lantas beliau itu mengatakan, ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Kata Rasulullah, wahai manusia sekalian, lagi berkhutbah nih Rasulullah, beliau katakan, wahai manusia sekalian, sesungguhnya telah diwajibkan, telah difardukan kepada kalian, yaitu berhaji. Maka kata Rasulullah, berhajilah. Jadi, apa namanya, syariat turun tentang haji, Rasulullah perintahkan para sahabat dan umatnya untuk berhaji. Ini perintah tegas. Maka berhajilah. Itu jelas perintahnya. Lantas di antara sahabat yang mendengarkan itu di hadapan Rasulullah, ada seseorang yang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku la yaumin." Jadi, apakah haji itu setiap tahun? Apakah haji yang engkau perintahkan kepada kami itu wajib dilakukan setiap tahun? Aku la yaumin gitu. Apakah itu setiap tahun? Lantas beliau Rasulullah terdiam. Ketika ditanya gitu Rasulullah diam, nggak langsung jawab. Sampai orang tadi nanya, aku la yaumin, aku la yaumin, aku la yaumin, sampai bertanya lagi sampai 3 kali. Ya Rasulullah, maksudnya butuh kepastian nih, diperintahkan haji. Cuman mau negesin gitu ya kalau kata kita. Mau menegaskan apakah perintahnya itu untuk setiap tahun atau bagaimana atau sekali seumur hidup. Diam Rasulullah. Lantas Rasulullah SAW pun berkata, "Lau qultu na'am la wajabat walam mastata'tum." Nah, ini Masya Allah Rasulullah SAW di antara ya Allah baik sama umatnya ya Allah, rahmah sama umatnya itu. Kata Rasulullah, seandainya ketika engkau bertanya tadi aku katakan iya, wajib setiap tahun, maka la wajabat, kata Rasulullah, tentulah ketika itu maka itu menjadi wajib bagi kalian setiap tahun berhaji. Tapi kata Rasulullah tahu, walam mastata'tum, tentu yang setiap tahun itu kalian tuh nggak akan mampu. Masya Allah, di antara nubuah ya. Di antara nubuah. Kenapa? Mungkin kalau kita ngelihat hadis itu saat itu, hadis ini itu kurang lebih kejadiannya kalau nggak salah di Makkah atau Madinah, ya, lupa. Eh, Katakan lupa ya. Katakan itu dekat dengan tempat tempat haji kan ya, masih satu wilayah gitu lah ya.
masih satu wilayah. Kalau kita mikir saat itu kalaupun diperintahkan untuk berhaji, maka mungkin para sahabat mampu berhaji setiap tahun ya. Karena masih satu satu negeri kalau kita bilang. Gampang setiap tahun haji ke saat itu. Tapi Rasul tentu tahu bahwasanya perkataan beliau itu bukan hanya dibebankan kepada para sahabat yang saat itu aja ada. Tapi akan berakibat ke seluruh umatnya yang sampai sekarang kita saat ini merasakannya. Kalau kita tahu sekarang kita berhaji kan ngantrinya sampai bertahun-tahun ya Bu ya. Kalau di Indonesia aja terakhir saya dengar kabar beberapa beberapa kota itu ada yang sampai 32 tahun. Kalau Depok terakhir saya 20-an tahun kalau nggak salah. 20-an tahun. Ada beberapa kota itu di Indonesia sampai 30-an tahun. Atau bahkan sampai kota ada yang sampai 50 tahun. Saking sedikitnya kuota untuk haji dari wilayah tersebut. Itu coba bayangin kalau misalkan Rasulullah perintahkan berhaji setiap tahun dikatakan iya wajib, maka akan membebani seluruh seluruh umatnya. Tapi Rasulullah katakan tidak menjawab perkataan tadi. Lantas summa qala zaruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Maka kata Rasulullah, tinggalkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Maksudnya eh, tinggalkan aku dengan apa yang aku telah wajibkan kalian dengannya. Setelah diwajibkan tentang haji, maka udah cukup haji gitu ya. Karena kata Rasulullah, sungguh telah celaka, telah binasa orang-orang sebelum kalian dikarenakan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka gitu ya. Karena mereka banyak bertanya dan juga banyak menyelisih perintah pada nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'uuhu. Kata Rasulullah, jika aku merintahkan sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian. Dan jika aku melarang pada sesuatu, maka tinggalkanlah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini diantara asbabul wurud, sebab-sebab terjadinya hadis yang kita bahas kali ini. Dan di riwayat yang lain, riwayat Ibnu Majah, saya coba cek tadi, itu disebutkan bahwa saya lelaki yang bertanya tadi, yang bertanya sampai 3 kali, apakah haji diwajibkan setiap tahun, itu disebutkan sahabat namanya Aqra bin Habis, radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat juga. Nah dari hadis ini Ustaz, kurang lebih, ya, boleh nanya iya silakan. nggak Ustaz? Maaf yang tadi Ustaz. Jadi apakah dalam konteks mereka binasa karena banyak bertanya dan karena menyelisih perintah para nabi mereka itu apakah juga mengacu kepada ini sahabat Aqra ini? Karena kan kalau saya melihat apa konteksnya ini kan karena memang beliau sahabat ini ingin meminta kepastian begitu Ustadz atau konteks apa bertanya itu seperti apa yang membuat orang binasa Oh begitu ya, Ustaz? ya. Ya, jadi para ulama menjelaskan juga terkait dengan perkataan fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sungguh telah binasa orang-orang sebelum kalian, di antaranya itu ulama menyebutkan di antara contohnya yang disebutkan mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian itu adalah Bani Israel. Jadi di antara yang disebutkan celaka itu di antara Bani Israel. Kenapa? Karena mereka itu setiap datang perintah dari nabi mereka, karena kita tahu bahwasanya Bani Israel itu banyak diutus nabi-nabi kepada mereka, rasul nabi. Di antara yang terkenal kita tahunya Nabi Musa. Tapi sebenarnya bukan hanya Nabi Musa. Banyak nabi-nabi lain setelah Nabi Musa dan juga sebelum sebelum Nabi Musa. Bahkan disebutkan Bani Israel itu kaum yang diutus paling banyak nabi. Tapi Allah katakan setiap diutus nabi kepada mereka, mereka bunuh gitu. Diutus nabi, dibunuhin lagi. Itu di surat Al-Baqarah disebutkan banyak seperti itu. Nah, di antara yang menyebabkan mereka binasa adalah itu juga di antaranya kisah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, di mana suatu saat di kalangan Bani Israel ditemukan sosok mayat gitu ya. Sosok mayat, cuman gak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Rame itu sampai satu kaum rame semuanya. Geger gitu berarti. Ini siapa yang membunuhnya? Gak ada yang tahu. Lantas diadukan kepada Nabi Musa. Ini
ini kita nggak ada sosok mayat, kita nggak tahu siapa yang membunuhnya. Kata Nabi Musa, maka kalian diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi. Nah, kamu pernah dengar ya kesannya ya di surat Al-Baqarah itu. Ya. Maka itu di antara sebab namanya surat Al-Baqarah sapi betina ya kisah ini. Mereka diperintahkan inna Allah ya'murukum an tadzbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah merintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Lantas yang diperintahkan cuma simpel, diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Kata-kata mereka apa? Qalu atatakhiduna huzwa. Mereka katakan, apakah engkau bercanda ya Musa gitu ya? Lu mengejek nih maksudnya. Kok mau mau apa namanya mau tahu mau nanya siapa yang bunuhnya kok malah nyuruh menyembelih sapi betina gitu. Sebenarnya gampang tinggal lakuin aja perintahnya sebenarnya. Lalu ketika itu ditanya lagi sapi betinanya kayak gimana? Sapi betinanya kayak gimana? Karena ditanya bagaimana sapi betinanya, lantas Nabi Musa menjelaskan sapi betinanya yang begini-begini. Bahkan sampai disebutkan, mereka nanya lagi udah disebutkan yang apa namanya? Sapi betina yang masih perawan gitu yang belum punya anak gitu, yang belum dipakai untuk peranakan. Kemudian ditanya lagi, ma launuha, warnanya bagaimana ya Nabi Musa gitu. Nah, warnanya disebutkan kuning-kuning agak keemasan yang melihatnya itu sampai senang. Tasurun nazirin. Lantas nggak cukup di situ, nanya lagi. Oh, terus itu kuning. Oh, kayak gitu gimana lagi? Terus sapi yang bagaimana lagi? Disebutin lagi. Sampai-sampai dijelaskan lagi sapinya harus yang tidak cacat, yang begini sampai detail sampai spesifikasi sapinya itu dijelaskan sangat detail dan itu akhir-akhirnya hampir mencelakakan mereka karena mereka hampir tidak menemui sapi yang model begitu, saking susahnya. Padahal kalau mereka dari awal tuh cukup diperintahkan menyembelih sapi betina, udah cari sapi betina yang ada dekat mereka, disembelih dan bagian dari sapi betina itu dipukulkan kepada mayat itu. Nah, maka ketika itu sudah mereka akhirnya dapat setelah beberapa saat nyari sapi yang kayak begitu kan, akhirnya ketemu juga. Nah itu diantara yang disebutkan ulama contohnya seperti itu. Bahwasanya mereka hampir celaka karena tidak mampu melaksanakan perintah Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina karena banyaknya pertanyaan mereka. Jadi diantara kecelakaan Jadi adalah ya, memang niatnya jelek Ustadz ya, niatnya bukannya jelek, betul. mau melaksanakan perintah, tapi malah mungkin mereka sebetulnya enggan begitu ya Ustadz ya. Betul. Jadi nanyanya itu emang niatnya bukan untuk bukan untuk apa, cuman biar niatnya itu biar nyari celah. Oh, nggak ada yang kayak gini sapinya gitu loh. Jadi itu diantara bentuk kecelakaan bagi mereka seperti itu. Ya, nah kembali ke hadis ini. Hadis ini intinya terdiri dari 3 pembahasan pokok ya. Yaitu pertama tentang adab-adab dalam bertanya, kemudian kedua tentang menjauhi segala larangan, dan yang ketiga mengenai menjalankan perintah sesuai kemampuan. Ini insya Allah yang kita bahas kali ini. Nah, saya dahulukan untuk adab-adab dalam bertanya dulu, walaupun secara yang disebutkan Rasulullah tentang adab bertanya ini terakhir. Tapi kenapa disebutkan di awal? Karena terkait dengan adab bertanya inilah menjadi asbabul wurud. Ya, jadi karena adab bertanya yang kurang baik inilah menjadi asbabul wurud hadis ini. Maka didahulukan pembahasannya dibandingkan inti yang lain. Walaupun kalau kita melihat ada yang lain sepintas menganggap ini nggak ada kaitan dengan pertanyaan, tapi kaitan dengan menjauhi segala larangan dan menjalankan perintah sesuai kemampuan. Tapi kalau kita lihat perspektif yang tadi tentang asbabul wurud, justru terjadinya hadis ini, turunnya kisahnya hadis ini tuh terkait dengan adab-adab dalam bertanya. Lantas perkataan selanjutnya tentang menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Insyaallah. Nah, tadi yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka. Jadi banyaknya pertanyaan itu membinasakan umat-umat sebelum kita. Di antara yang terdekat adalah Bani Israel dan juga kaumnya Nabi Isa. Walaupun kaumnya Nabi Isa dalam Al-Quran memang tidak disebutkan banyak ya di dalam Al-Quran. Yang banyak disebutkan itu justru Bani Israel. Bahkan bahkan kalau kita mau hitung-hitungan dalam Al-Quran itu kisah yang paling besar dalam Al-Quran porsinya adalah porsi tentang kisah Bani
Bani Israel. Hampir dalam setiap surat-surat yang panjang itu ada tentang mereka, ada kisah-kisah mereka. Ya, jadi karena mereka binasa disebabkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, maka kita harus tahu tentang adab-adab dalam bertanya agar kita tidak menjadi seperti mereka yang binasa karena banyaknya pertanyaan yang tidak beradab gitu ya. Pertama di antara adab-adab yang benar dalam bertanya adalah hendaknya kita memiliki niat yang benar, niat yang lurus ketika kita bertanya. Sebagaimana tadi yang Mas Irfan sebutkan ya. Jadi mereka niat awalnya itu bertanya bukan karena memang menjalankan perintah, tapi niatnya emang mencari-cari celah agar mereka tidak menjalankan perintah gitu ya. Kalau mereka niatnya dari awal bertanya untuk menjalankan perintah, pasti ketika diperintahkan menyembelih sapi betina ya mereka cari langsung sapi betinanya disembelih. Tapi mereka bertanya-tanya lebih dalam dalam rangka mencari celah agar apa? Agar mereka terbebas dari beban yang diperintahkan kepadanya. Ya kedua, adab yang berikutnya adalah bertanya hanya jika diperlukan. Ini juga penting. Kenapa? Karena kita jangan sampai menjadi orang-orang yang bertanya tapi tanpa keperluan. Kan ada gitu ya, bertanya tanpa tanpa keperluan atau bertanya yang sifatnya nggak ada faidahnya. Ya, bertanya tentang hal-hal yang tidak ada faidahnya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an sendiri, Allah Subhanahu wa taala itu menyebut kisah-kisah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Nabi itu dengan lafaz yas'alunaka. Nah, yas'alunaka dalam Al-Qur'an itu kurang lebih totalnya cuma ada 12 ayat. Contoh misalkan yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang anak-anak yatim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang judi dan khamr. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa-apa saja yang harus diinfakkan. Atau yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang al-anfal, kuda perang dan juga ghanimah dan lain-lainnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Rasulullah dari sahabat itu sebenarnya di Al-Qur'an sebenarnya dikit gitu. Sebenarnya dikit. Dan juga para ulama menyebutkan itu di antara ciri apa ya? Ciri khas para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat yang mulia. Mereka itu segan. Disebutkan mereka itu segan untuk bertanya kepada Nabi karena wibawanya Nabi. Karena mereka melihat Nabi itu berwibawa dan sibuk berdakwah. Mereka tuh enggan untuk bertanya. Gitu. Dan yang sering bertanya kepada Nabi itu secara belak-belakan justru itu orang Arab Badui. Makanya mereka sangat senang ketika ada majelis Nabi, ada orang Baduy. Karena orang Baduy itu senang bertanya. Meskipun dengan pertanyaan yang aneh-aneh gitu ya. Misalkan ada yang beberapa riwayat ada orang Arab Baduy dia itu senang bercocok tanam. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku itu senang bercocok tanam. Nanya, di surga itu apakah saya bisa cocok tanam? Aneh ya. Jadi ini saking hobinya gardening gitu ya. Saking hobi gardening nanya ya Rasulullah, di surga saya bisa cocok tanam enggak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa gitu ya. Nah, itu para sahabat cuman senang kalau ada pertanyaan dari orang Badi karena mereka bisa belajar lagi. Bisa belajar karena pertanyaan itu. Dan terkait tadi juga niat yang benar ketika bertanya juga bukan berarti apa namanya? Tidak boleh bertanya tentang hal-hal yang kita sudah tahu gitu ya. Kita boleh bertanya tentang hal-hal yang kita sudah tahu dalam rangka mengajarkan kepada orang lain di majelis itu. Ya, paham nggak? Jadi kita udah tahu tentang satu hal, tapi kita pengen teman-teman kita atau jamaah di situ tahu tentang hal tersebut. Contoh yang sangat masyhur adalah kisah tentang hadis Nabi yang kedua kalau masih ingat. Itu tentang yang kisah hadis Jibril. Ya, jadi suatu saat yang hadis riwayat Umar ya, Jibril masuk ke majelis Nabi lagi ada pengajian. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Mereka bertanya, jadi Jibril itu bertanya kepada Nabi,
kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian sampai dikatakan kabarkan kepadaku kapan kiamat terjadi gitu ya. Kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya Jibril itu tahu gitu. Cuman Jibril bertanya dalam rangka mengajarkan kepada para sahabat yang ada di situ. Makanya di akhir hadis disebutkan huwa Jibril yu'allimukum di dinakum. Itu adalah Jibril yang dia bertanya dalam rangka mengajarkan kepada kalian agama. Masya Allah. Jadi bertanya bisa menjadi cara untuk mengajar orang lain. Nah, itu diantara adab-adab dalam bertanya. Dan juga tidak disukai pertanyaan tentang perkara-perkara yang belum terjadi. Nah, ini kalau dalam istilah fikih disebutkan al-iqtiradat al-fiqhiyah. Itu perkara-perkara yang belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Ini para sahabat termasuk Umar bin Khattab dan juga Ibnu Umar dan juga Umar bin Abdul Aziz itu banyak dinukilkan perkataan mereka itu bahwasanya mereka tuh nggak suka kalau ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang saat itu belum kejadian tapi ditanya. Nah, ini justru eh, ada perinciannya, memang ada perinciannya terkait dengan perkara-perkara yang belum terjadi ini. Kita biasanya kan bertanya tentang hal-hal yang sudah kejadian gitu ya. Misalkan ya Ustaz, ini begini gimana kalau begini gitu ya. Ini kemarin saya kejadian begini misalkan. Ini itu gimana, boleh nggak ya gitu. Tapi kalau bertanya tentang perkara-perkara yang belum terjadi, itu belum kejadian, tapi mungkin bisa terjadi. Nah, itu ada perinciannya. Jadi kalau hal-hal yang mustahil terjadi, jadi pertanyaan tentang perkara-perkara yang belum terjadi, tapi itu mustahil akan terjadi. Contoh misalkan, pertanyaan bagaimana kalau Ka'bah terbang gitu ya. Ini Ka'bah terbang. Ini kan pertanyaan yang belum terjadi tapi mustahil akan terjadi gitu ya. Kok bisa terbang gitu ya? Kan Ka'bah kita tahu bahwa itu kan sebagai kiblat kita sholat ya. Ini kalau suatu saat misalkan lagi sholat, Ka'bah terbang gitu ya, qadarullah dengan izin Allah, Ka'bahnya terbang terus gimana gitu. Nah, itu pertanyaan yang tidak boleh dipertanyakan. Karena termasuk pertanyaan yang tidak ada faidahnya. Ya, jadi pertanyaan yang mustahil terjadi kalau ditanyakan itu nggak boleh. Terkait juga pertanyaan-pertanyaan yang lain, hal-hal yang nyeleneh. Contoh misalkan, ini banyak pertanyaan dari kaum kaum ateis. Misalkan gini, kita tahu bahwa Allah itu kan maha kuasa, maha kuat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Mereka bertanya begini, apakah mungkin Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuasa dari Allah? Itu pertanyaannya yang salah gitu ya. Bukan dijawab iya atau enggak, tapi pertanyaannya yang salah. Pertanyaan yang mustahil terjadi gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, yang kedua, kalau pertanyaan yang belum terjadi itu kemungkinan akan terjadi suatu saat dan akan dihadapi, maka itu penting untuk diketahui. Ya, jadi pertanyaan yang itu belum terjadi tapi itu mungkin akan terjadi dan akan dihadapi. Contoh, suatu saat Rasulullah SAW menjelaskan fenomena ketika turunnya Dajjal. Ketika Dajjal turun ke bumi itu, Rasulullah SAW menjelaskan, maka pada saat itu, satu hari itu sama dengan 1 tahun. Jadi, satu hari itu sama dengan 1 tahun. Kemudian hari berikutnya sama dengan sekian bulan. Kemudian hari ketiga sama dengan sebulan gitu. Jadi ada ketika Dajjal turun itu satu hari pertama itu seperti setahun lamanya, masya Allah ya. Kemudian hari keempat dan seterusnya itu normal lagi, satu hari seperti satu hari. Cuma hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu yang fenomenal karena hari-hari itu lebih besar lebih lama dari biasanya. Bahkan satu hari itu sama dengan setahun rotasi itu. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana kita sholat? Masya Allah. Jadi yang ditanya oleh sahabat itu Masya Allah. Ketika Dajjal itu turun, satu hari seperti setahun, mereka tuh yang pikiran tuh bagaimana sholatnya. Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan, ketika kalian menghadapi hari itu, maka perkirakanlah. Jadi diperkirakan. Rasulullah jelaskan, ketika kita menghadapi Dajjal, maka ya semoga kita nggak menghadapi hari-hari itu, karena itu hari-hari terberat dalam sejarah manusia.
Yang mukmin ketika bertemu bisa kemungkinan bisa jadi kafir dengan apa namanya, dengan fitnah yang sangat besar, dan kita selalu mohon kepada Allah dari fitnah dajjal. Dan ketika kalau orang mukmin menghadapi hari itu, maka sholatnya itu diperkirakan. Oh, ini diperkirakan masuk zuhur, masuk zuhur. Walaupun setahun gitu kan ya, Masya Allah. Jadi itu diantara pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi tapi akan terjadi dan akan dihadapi. Dan itu biasanya kalau kita belajar fikih, di antara madhab yang banyak membahas tentang berkait yang hal-hal yang belum terjadi, mereka disebut dengan ahlur ra'yi, yaitu mereka-mereka yang sering menggunakan ra'yu, itu akal, pola pikir, dan banyak mengenai tentang apa namanya ya, logik gitu ya. Itu diantaranya Imam Abu Hanifah. Contoh misalkan pertanyaan yang dahulu di zaman Abu Hanifah belum terjadi tapi ditanyakan. Di antara pertanyaannya yang ya, Masya Allah, ini mungkin sekarang sudah banyak. Contoh pertanyaan gini, bagaimana hukumnya seorang wanita yang menikah, sudah bersuami, dan dia ditinggal oleh suaminya selama sekian tahun tanpa kejelasan. Jadi sekian tahun tanpa kejelasan. Kan kita tahu bahwa seorang istri itu tetap menjadi statusnya seorang istri sebelum dia diceraikan oleh suaminya. Dan ini kasusnya si suami itu meninggalkan istrinya sekian tahun, lama sekali, sampai nggak ada kejelasan apakah suami itu udah meninggal atau belum gitu ya. Lantas si istri ini asumsi suaminya sudah meninggal, menikahlah dengan lelaki lain. Udah menikah dengan lelaki yang baru, tiba-tiba datanglah suaminya yang awal ternyata masih hidup. Itu bagaimana statusnya? Itu pertanyaan yang saat itu belum kejadian kan ya. Saat di zaman di Imam Ibu Hanifah itu belum kejadian. Tapi sekarang kita ada nggak kayak gitu? Ada ya. Sih kalau saya dengar tuh banyak beberapa kali dengar kasus kayak gitu, ada kejadian kayak gitu ya. Ya. Jadi seorang istri yang ditinggal suaminya bertahun-tahun tanpa kejelasan gitu ya. Tanpa kejelasan. Nah, itu udah nikah sama orang lain, suami yang awal datang. Nah, itu saat itu belum terjadi tapi sering itu dibukukan dalam kitab-kitab mereka. Pertanyaan-pertanyaan sifatnya fikih, tapi belum terjadi saat itu. Nah, itu penting untuk diketahui sebagai kita bekal untuk menghadapi permasalahan yang unpredicted gitu ya, yang tidak bisa kita prediksi. Itu tentang adab-adab dalam bertanya. Dan juga di antara perkara-perkara yang dilarang ketika bertanya, itu diantaranya tentang perkara-perkara hal yang tidak dibutuhkan oleh sang penanya. Jadi dia bertanya tentang hal yang tidak dibutuhkan oleh dia sendiri. Contoh misalkan yang unik itu, ada yang bertanya, apa hukum makan dinosaurus? Ini nanyanya tentang hukum makan dinosaurus. Ya Allah, dinosaurus sudah punah, ditanya hukum makan dinosaurus halal atau haram. Ini kan pertanyaan yang nggak penting, nggak berfaedah, dan nggak dibutuhkan oleh dia gitu ya. Kemudian ditanya, kelewatan. Ada lagi contoh ditanya, bagaimana tata cara sholat ketika posisi ada di bulan? Ya Allah, ini padahal dia bukan astronot, bukan orang yang berkecimpung di sana gitu, bahkan kepikiran naik pesawat ke bulan juga nggak ada gitu. Tapi dia bertanya, bagaimana tata cara sholat ketika di bulan? Ini kan perkataan yang tidak dibutuhkan oleh sang penanya. Kalau yang bertanya itu seorang astronot, iya boleh, karena itu pasti dia akan alami gitu. Misalkan dia dapat tugas ke ISS gitu kan ya, sekian bulan gitu. Bagaimana tata cara sholatnya? Itu boleh dia ditanyakan karena dia astronot yang akan menghadapi hal tersebut. Tapi kalau orang-orang awam gitu ya, orang bukan astronot, bukan apa, nanya bagaimana tata cara sholat ketika di bulan, maka ini hal yang tidak dibutuhkan oleh penanya. Ini sebaiknya dijauhi. Dan juga diantara yang dilarang juga untuk mencari masalah-masalah yang sifatnya terlalu dalam. Maksudnya bagaimana terlalu dalam? Yaitu pertanyaan yang lahir dari pertanyaan lain. Contoh misalkan, apa hukumnya begini? Oh ini nggak boleh. Oh kalau begini gimana? Oh kalau begini gini gimana? Jadi pertanyaan timbul, dijawab, pertanyaan lagi, dari jawaban itu tanya lagi. Jadi pertanyaan yang lahir dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, itu pertanyaan yang tidak disukai, bahkan dilarang. Di antaranya yang tadi yang kita sama-sama telah ceritakan tentang kisah Nabi
Nabi Musa yang merintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi. Bagaimana sapinya? Warnanya apa? Eh, terus eh, apa namanya, dipakai untuk ngebajak sawah atau lain-lain. Dia pertanyaan yang terlalu dalam, nah itu dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menanyakan sesuatu yang kalau kalian dijelaskan, maka itu akan memberatkan kalian sendiri. Jadi, kita jangan bertanya sesuatu yang kalau diterangkan, dijelasin, dijawab, itu akan bikin susah kita gitu. Jadi ya, alangkah baiknya kalau kita ada diperintahkan sesuatu oleh Allah dan Rasulnya, ya udah kita jelasin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dice. Maaf baru bisa gabung. Ya nggak apa-apa Bu Dice. Mau tanya ini tentang yang perkara apa dilarang bertanya tentang hal yang tidak dibutuhkan oleh penanya. Iya. Kebanyakan kan kayak di kita di Indonesia, oh kapan nikah, kapan punya anak, kayak itu kan nggak dibutuhin, betul nggak Pak? Nah, ya kan betul, maksudnya saya apa namanya lagi belajar nggak kepo ya. Kalau orang kepo ya orang-orang anak muda sekarang. Jadi kalau misalnya apa namanya, tapi kalau kita nggak nanya, mungkin orang mikir kita nggak care. Jadi gimana tuh? Ya, sebelumnya, jadi konteks yang kita bahas ini konteksnya adalah bertanya tentang seputar agama ya. Jadi konteksnya tentang seputar agama. Karena tadi hadisnya itu tentang dijelaskan tentang orang-orang yang bertanya dalam soal agama, dia bertanya terlalu dalam, ya akhirnya kalau dia jawab iya atau enggak itu memberatkan dirinya sendiri gitu. Nah, kalau terkait dengan tadi misalkan ditanya orang-orang udah nikah belum, udah punya anak belum, anaknya satu udah nambah belum, kapan nambah lagi gitu ya. Itu lebih ke adab, lebih ke etika sesama manusia gitu ya. Terkait dengan adab. Beda sebenarnya beda pembahasan dengan ini, beda pembahasannya. Oh, oke, sorry. Karena ya. ikut separuh jadinya Iya, betul. Tapi Cuman kalau boleh tadi ya kalau terkait dengan tadi itu ada kalanya kita sebenarnya nggak jangan terlalu mau tahu urusan hidup orang lain gitu ya. Karena itu sesuatu yang juga kurang baik. Maksudnya dalam kurang baik adalah karena kita nggak tahu apakah orang itu suka kalau kita tanya itu gitu ya. Betul. Nggak semua orang itu suka kalau ditanya suatu pertanyaan yang apalagi sifatnya yang sensitif gitu ya. Mungkin ada memang terkait ini kan maksudnya nggak semua orang punya tingkat sensitivitas yang sama gitu ya. Betul. Ada yang orang yang ditanya itu fine aja, oh gini ya udah belum atau mungkin ya, diajak di bawah santai ya. Di bawah santai. Tapi ada orang-orang yang ketika ditanya itu sensitifnya tinggi. Kepikiran terus. Oh, kok dia nanya ini ya, kenapa ya? Akhirnya dia kepikiran lagi. Akhirnya yang dengan omongan orang itu akhirnya jadi membuat dirinya itu jadi sakit karena kepikiran lebih dalam. Maka sebaiknya ya jangan terlalu tahu urusan hidup orang lain. Iya. Jadi nggak salah ya Pak kalau misalnya kita misalnya ini konteksnya dalam hablum minanas ya, berhubungan dengan manusia. Kalau misalnya sikap kita adalah menunggu kalau memang orang itu mau cerita ya kita dengar gitu kan tanpa mencari tahu gitu. Karena soalnya saya dapat feedback katanya lagi cerita apa gitu, coba kalau nggak tahu sih Cik, emang lu nggak care ya, nggak nanya, that's not my business. Malah saya kesannya karena nggak nanya-nanya saya jadi nggak care. Jadi gimana ya Pak ya, maksudnya saya care, cuman kalau saya tipenya yang ya kalau orang itu ngomong saya dengar, kalau orang nggak ngomong ya nggak ada urusan sama saya, ngapain saya nanya gitu kan. Memang kalau kaitan dengan hablum minanas Bu, itu kaitannya bukan apa ya, dalilnya itu bukan dalil yang seperti ini, dalilnya itu lebih ke urf atau budaya. Jadi lebih ke budaya, maksud dalam arti ada budaya-budaya yang memang menandakan kalau care itu harus ditanya, atau menandakan kalau nggak ditanya berarti oh dia nggak care. Padahal tanda kita care itu bukan hanya berarti tanya aja. Bisa jadi dia nanya doang tapi nggak bantu kalau ada masalah gitu kan ya. Justru kalau kita care kan dia punya masalah kita bantu. Kita siap bantu. Lebih sebenarnya lebih ke action bukan sekedar tanya gitu. Tapi itu ini sih ala kembali ke budaya memang.
ada Iya. budaya-budaya dan It juga ke tapi personal masing-masing. Iya, tapi kayaknya kalaupun kita melihat ke hadis-hadis ini, yang adab-adab ini mestinya bisa dong kita implementasikan di kehidupan sehari-hari gitu kan, yang tadi untuk menjaga hubungan baik, Iya, mestinya kan betul. ya Pak, Betul, betul iya. nggak? Betul. Karena contoh misalkan hadis Nabi SAW di antara ayul amali afdal, ada yang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa amalan yang terbaik?" Maksudnya ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, sururun tudkhilu ala kulli muslimin. Jadi Masya Allah, di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah itu kebahagiaan yang engkau masukkan kepada seorang muslimin. Muslim. Jadi segala bentuk hal-hal yang membuat mereka bahagia ketika kita beri itu, maka itu amalan yang sangat afdal. Kalau misalkan dengan kita nggak nanya kapan dia nikah, itu bikin dia bahagia, maka jangan Berarti kita nanya. sudah ini ya. Ya, betul. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita tahu dia itu marah, nggak suka, benci kalau ada orang nanya udah punya anak belum, maka kita jangan nanya. Udah Iya, program iya. belum segala macam ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Kembali lagi di antara perkara-perkara yang dilarang dalam bertanya tadi ya, itu mencari masalah-masalah yang terlalu dalam yang akhirnya menyulitkan mereka sendiri. Kemudian di antara hal yang dilarang juga tentang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Jadi Allah yang udah sembunyikan, maka kita dilarang untuk bertanyanya. Contoh misalkan tentang ruh. Ruh itu bagaimana sih gitu ya. Wujudnya bagaimana? Terus dan hal-hal terkait dengan ruh. Begitu juga takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sudah katakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Maka katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Udah nggak usah nanya tentang ruh. Begitu juga tentang takdir, tentang kapan hari kiamat, tahunnya berapa. Dan juga pertanyaan tentang bagaimana bentuk fisik Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah kata punya tangannya bagaimana, jarinya berapa gitu kan. Apakah ada sendi-sendinya juga atau warnanya apa? Itu pertanyaan yang nggak boleh di dalam bertanya. Ya, bahkan kalau ulama itu sampai yang keras kalau ada bertanya tentang contoh misalkan pertanyaan tentang takdir itu termasuk pertanyaan yang bid'ah katanya. Karena pertanyaan takdir itu kita nggak boleh bertanya tentang takdir. Takdir itu ya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan itu contoh misalkan di zaman Nabi juga ada yang bertanya tentang takdir itu, ditanya, "Ya Rasulullah, apakah aku menjadi ahlu surga atau ahlu neraka?" Dia nanya tentang takdir. Maka ya Rasulullah nggak suka dengan pertanyaan tentang seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dilarang di dalam bertanya. Dan juga ini juga penting juga nih perlu kita tahu. Di antara hal yang dilarang dalam bertanya adalah bertanya ke banyak ustadz untuk tarokhus. Tarokhus itu apa? Kalau kita istilah fikih disebut dengan tatabu ar-rukhas, yaitu mencari-cari pendapat yang paling ringan. Nah, ini penting. Ini banyak juga kadang-kadang yang melakukannya. Apalagi sekarang eranya udah era digital gitu ya. Kita bisa punya akses ke siapa aja, ke ustadz mana aja. Akhirnya kita melakukan ini, yaitu bertanya tentang suatu hal dalam rangka mencari-cari pendapat yang paling ringan. Ini banyak kejadian. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Misalkan dia contoh nanya tentang suatu hal. Contoh nanya suatu hal tentang apapun gitu. Tentang rokok misalnya, tentang rokok. Dia nanya ke Ustadz A, "Oh, ini haram." Ini haram. Ada Ustadz A yang bilang, "Oh, itu boleh." "Oh, ini makruh." Lantas dia bikin kesimpulan sendiri. "Oh, Ustadz Fulan ini ekstrim. Ustadz Fulan ini moderat. Ustadz Fulan ini bagus nih." Jadi intinya pada akhirnya beliau tuh mencari-cari penjelasan berdasarkan hawa nafsunya. Dan orang-orang yang memberikan jawaban itu akhirnya diberikan gelar sesuai hawa nafsunya, dibilang ini ekstrim karena nggak sesuai hawa nafsunya gitu ya, karena dia dapat jawaban yang nggak puas gitu, dia pengennya dibilangnya boleh tapi dikatakan haram gitu kan. Banyak begitu juga tentang pertanyaan tentang seputar yang banyak itu tentang riba misalkan. Oh, tentang riba, kalau riba gini boleh nggak? Dia nanya ke Ustadz A, ini haram. Ustadz ini haram, tanya ke Ustadz ini haram, tapi ada ketanya ke satu Ustadz,
oh ini boleh katanya. Akhirnya dia ngikut-ngikut pendapat yang boleh. Nah itu yang sifatnya kayak gini itu nggak boleh kalau memang dari awal niatnya untuk mencari-cari pendapat yang paling ringan. Di antara adab yang baik adalah kita bertanya ke satu ustadz yang kita percayai ilmuannya. Udah, kalau kita percaya ilmuannya udah ketika karena kita sebagai muqallid, orang yang taklid dan kita belum bisa berijtihad sendiri karena kita keterbatasan ilmu, maka kita percaya seorang ustadz, kita tanya kepadanya dan yang dijelaskan padanya udah kita ambil dan kita jalankan. Seperti itu adab dalam bertanya. Itu seputar adab-adab dalam bertanya. Dan itu yang pertama. Jadi itu seputar adab-adab dalam bertanya. Sebelum lanjut ke pembahasan kedua, ada yang mau ditanyakan? Kalau kita lanjut. Maaf Ustadz, ini ya. saya belum sholat. Oh iya. Mau break atau gimana? Atau mau lanjut aja? Sedikit lagi nih Pak Nisi. Oh gitu. Tinggal 3 slide lagi, insya Allah. Oke, siap. Insya Allah. Insya Allah selanjut ke yang pembahasan yang kedua, yaitu pokok pembahasan kedua tentang menjauhi segala larangan. Sabda Nabi SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Jadi pokok pembahasan yang kedua tentang menjauhi segala larangan. Nah ini jelas. Jadi prinsipnya adalah segala larangan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dijauhi, untuk tidak dilakukan, maka kita jauhi. Maka kita jauhi. Karena sifatnya larangan itu lebih kuat dalam hal ini untuk tidak dilakukan. Bahkan kita diperintahkan untuk jauhi. Di sini menggunakan lafaz fajtanibuh, maka jauhilah. Beda dengan maka jangan dilakukan, kan beda ya. Jauhi dengan tidak dilakukan beda kan ya. Ya kalau satu tidak melakukan ya udah tidak melakukan. Tapi kalau jauhi itu dia implikasinya bukan hanya tidak melakukan, tapi juga menjaga jarak dari hal-hal yang bisa mendekatkannya kepada yang dilarang gitu ya. Paham kan ya? Jadi kalau ada perintah untuk dijauhi, maka bukan hanya tidak melakukan, tapi juga implikasinya kita meninggalkan dan juga menjaga jarak dari hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada hal yang dilarang. Contohnya yang bisa kita bayangkan adalah tentang berzina. Berzina itu Allah Subhanahu wa taala larang dalam Al-Qur'an. Ayatnya banyak. Cuman diantara yang masyhur itu adalah larangan berzina ini dalam surat Al-Isra ayat 32 di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu sungguh perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji dan juga jalan yang buruk. Nah, di sini contohnya Allah menjelaskan menggunakan lafaz wala taqrabuz zina. Jadi bukan wala taznun gitu ya. Janganlah kalian zina, tapi jangan dekati zina. Maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk menjauhi zina dan juga segala hal yang bisa mendekatkan kita ke zina. Contoh misalkan berarti kita juga dari ayat ini kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang mendekatkan kita kepada zina. Contoh misalkan berkhulwat, itu berduaan seseorang yang bukan mahram. Karena dalam hadis Nabi yang kalau berdua sama bukan mahram, maka yang ketiga adalah syaitan, dan syaitan akan mengeburkan hawa nafsu di antara keduanya. Pada akhirnya mereka jadi berzina walaupun nggak langsung berzina. Jadi misalkan contoh berdua-duaan, setan tuh nggak langsung berzina gitu. Jadi dibisikin dulu, coba minta nomor handphonenya, coba kemudian udah minta nomor handphone, jadi chattingan, dari chattingan terus jadi ketemuan, jadi makan bareng terus sampai sekian lama baru jatuh ke perbuatan zina. Karena itu langkah-langkah setan itu kan, masya Allah, apa ya namanya? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu ketika menjerumuskan seorang hamba itu nggak langsung ke perbuatan buruk, tapi melalui langkah-langkah yang kecil sampai ke langkah yang besar.
maka ketika itu baru kejatuh kepada perbuatan yang buruk, yaitu zina. Dan begitu juga Allah juga berarti melarang kita dari maksudnya memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Yaitu di surat An-Nur juga, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada laki yang beriman, hendaklah mereka yaghuddu min absarihim, yaghuddu absarahum. Eh, apa namanya? Tundukkanlah pandangan-pandangan mereka dan juga peliharalah kemaluan-kemaluan mereka. Dan begitu juga bukan hanya laki-laki tapi juga yang perempuan juga di ayat yang setelahnya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafadna furujahun. Dan juga katakanlah kepada wanita-wanita mukminat hendaknya mereka menjaga menurunkan pandangan-pandangan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Jadi itu diantara contoh yang cukup jelas mengenai menjauhi segala larangan, bukan hanya menjauhinya tapi juga meninggalkan segala hal-hal yang dapat mendekatkan kepada perbuatan yang dilarang tersebut. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, wama amarutukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang kuperintahkan kata Rasulullah, maka kerjakanlah semampu kalian. Nah, ini penting. Jadi kalau tadi kan kalau kaitan dengan larangan, maka kita totalitas untuk menjauhinya. Tapi kalau tentang perintah kata Rasulullah, maka kerjakan semampu kalian. Masya Allah. Ini ya Allah maha baik bagi kita semua. Jadi Allah tuh kalau ngasih perintah kepada kita, itu bukan berarti harus plek gitu ya. Tapi kita diperintahkan mengerjakan perintah semampu kita. Semampu kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kita diperintahkan bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan yang kita miliki. Nah, tapi juga jangan berarti mengartikannya jadi berleha-leha. Ini beda artinya ya. Sebagian orang menganggap artinya mastata'tum, semampu kalian itu jadi berleha-leha, udahlah sedikit aja gitu. Maksudnya pada semampu kalian di sini adalah totalitas sampai kita nyampe titik yang terakhir. Paham ya? Contoh misalkan kita diperintahkan untuk sholat dan juga dianjurkan untuk sholat malam. Sholat malam itu kan sifatnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran itu suatu amalan yang sangat afdol, yang sangat afdol. Nah, jangan sampai kita memahaminya itu mastata'tum semampu kalian kalau kita mau aja gitu ya. Beda. Maksudnya kita di perintahnya itu semampu kita itu dalam arti kita melakukannya sampai limit kita yang udah cukup gitu. Berarti kita misalkan contoh sholat malam. Kita ngelakuin sholat malam. Kita mampunya sampai katakanlah 4 rakaat contoh misalkan. Kita 4 rakaat, cukup nih kayak udah ngantuk banget ini tahajud. Ya udah kalau 4 rakaat cukup, ya udah semampu kalian. Jangan sampai kita justru beribadah sampai di luar batas. Nah, itu justru yang sampai dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana suatu zaman Rasulullah, ini pernah disebutkan juga sebelumnya, ada seorang yang tanda kutip semangat beribadah sampai-sampai mereka bertanya kepada salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu berpuasa tapi juga berbuka. Nabi itu sholat malam tapi juga tidur. Nabi itu punya istri. Lantas mereka bikin asumsi sendiri. Itu kan Nabi yang bakal diampuni dosa-dosanya. Kalau gitu kita bikin ibadah yang lebih dari itu. Kalau Nabi itu puasa ada berbukanya, udah kita puasa nggak putus-putus. Kalau Nabi itu juga sholatnya ada tidurnya, karena Nabi udah diampuni dosa-dosa, kita belum diampuni. Ya udah kita sholat malam nggak pakai tidur, Masya Allah. Dan begitu juga tentang istri. Nabi kan udah diampuni dosa-dosanya, punya istri. Ya kita nggak diampuni, maka kita belum diampuni, maka yaudah kita nggak usah punya istri, fokus ibadah aja. Nah, itu justru jatuhnya ke gulu, berlebihan. Tapi dalam konteks ibadah, Rasulullah SAW menegaskan kita melakukannya semampu kalian. Karena Rasulullah SAW juga paham bahwa umatnya itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan dunia
Entah itu dari sisi kesehatan, dari sisi harta, dan juga dari sisi kebutuhan-kebutuhan biologis. Kita butuh tidur, kita butuh makan, kita butuh pasangan hidup dan lain-lainnya. Nah, itu adalah hal-hal yang sepatutnya kita beri perhatian ketika kita beribadah. Beribadah sesuai kemampuan kita. Jangan sampai kita beribadah sampai melupakan hak-hak yang lain. Nah, dari hal ini menjalankan perintah sesuai kemampuan itu terdapat beberapa kaidah fikih ya. Kaidah fikih. Di antaranya eh, yang cukup apa namanya sesuai dalam hal ini, contoh misalkan kaidah fikih la harama ma'ad darurah, yaitu tidak adanya keharaman bersama dengan kondisi darurat. Maksudnya apa? Dalam kondisi darurat yang haram bisa menjadi halal, ya. Dalam kondisi darurat yang haram bisa menjadi halal, cuman dengan syarat, ada syaratnya, bukan semerta-merta. Karena sekarang kan banyak tuh kalau ngomongin soal darurat, dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. So, kalau misalkan terutama kita yang tinggal di lingkungan negara non muslim gitu ya, karena saya sering dengar tentang darurat-darurat ini banyak gitu. Dan itu serampangan, dalam artian nggak berdasar, nggak ada dasarnya, dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Contoh misalkan kita ke apa namanya, ke ke restoran gitu kan, kita ke restoran nih, terus nggak ada makanan eh, apa, kita nggak ada logo halalnya, nggak ada apa-apanya, terus kita bikin asumsi, oh, udah nggak apa-apa nih darurat, ambil makan yang mana aja, milih yang mana aja gitu, darurat. Padahal darurat di sini nggak seperti yang dia bayangkan gitu. Darurat yang para ulama jelaskan itu, yang maksudnya adalah darurat yang bisa mengancam nyawa kita. Yang kalau kita nggak mengambilnya, maka nyawa kita terancam. Ya, sekarang kalau kita nggak pilih menu itu, emang kita bisa, nyawa kita terancam. Kan bisa nyari restoran yang lain. Begitu juga tentang soal, misalkan eh, ini juga yang cukup ramai waktu itu, tentang riba ya, tentang KPR, mortgage ya. Ini juga cukup ramai di kalangan muslim di New Zealand terutama, karena kita negara non muslim dan nggak ada institusi bank yang bisa mengcover untuk pembiayaan syariah. Maka banyak yang bermudah-mudahan dalam hal ini. Mereka beranggapan dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat gitu. Dengan dasar-dasar yang nggak ada dasarnya gitu. Mereka beranggapan udah nggak apa-apa pakai rumah, kalau untuk rumah pertama itu darurat. Padahal kalau kita mengikuti darurat para penjelasan ulama yang terkait dengan terancamnya nyawa kita, terancamnya hidup kita, itu nggak masuk. Betapa banyak kita di sini tahu ada saudara-saudara kita, bahkan orang-orang yang sudah tinggal katakanlah 30 tahun lebih di sini di New Zealand, itu masih hidup dengan ngeren gitu ya, rental rumah, nggak mortgage. Apakah mereka nyawanya terancam? Kan enggak. Nah, kondisi darurat itu ada syaratnya, nggak semata-merta sesuai dengan hawa nafsu. Itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bermudah-mudahan dalam hal darurat-darurat ini. Di antara syaratnya itu, pertama, tidak ada pilihan atau tidak ada alternatif lain selain pilihan itu. Nah, kalau contohnya tadi kayak mortgage, bisa dikatakan darurat, contoh misalkan dalam suatu kota tempat tinggal seseorang itu tidak ada rent, tidak ada yang menyediakan nyewa rumah di sana. Semuanya itu nggak ada satu kota yang menyediakan rent, adanya pembiayaan kepemilikan gitu, atau kita kenal dengan mortgage. Maka dalam hal itu, karena nggak ada pilihan lain, maka ya harus mortgage ya gitu. Karena kalau kita nggak mortgage, nggak punya rumah ya, itu baru. Nah, sekarang kalau kita ada pilihan bisa ngerent, tapi juga ada mortgage, berarti kan ada pilihan lain, maka nggak masuk syarat itu. Nah, ini syarat pertama, tidak ada pilihan alternatif lain. Begitu juga kaitan dengan makanan yang haram, makan babi, makan daging anjing dan lain-lainnya. Ini kalau nggak ada pilihan lain selain pilihan itu, maka yang haram bisa menjadi halal. Dan kedua, benar-benar terwujud tujuannya. Maksudnya terwujud tujuannya itu bisa menghilangkan yang didarurati. Contoh misalnya gini, kita misalkan tersesat di hutan gitu ya, bukan di hutan deh, di suatu tempat yang itu nggak ada makan makanan halal kecuali makan makanan haram. Kita cuma ada daging babi atau daging anjing.
Ya kita kalau nggak makan daging itu kita akan terancam nyawa kita. Di sini yang menjadi tujuannya adalah agar kita makan agar tidak mati. Maksudnya makannya cukup gitu ya. Makan yang cukup dan bisa cukup gitu. Yang bisa cukup. Nah, ini maksudnya di sini benar-benar terwujud tujuannya kalau dia makan daging babi itu, dengan makan daging babi itu bisa menghilangkan laparnya. Bisa menghilangkan laparnya sehingga nyawanya jadi selamat. Tapi kalau dia makan daging babi itu dalam rangka untuk nyemil aja, nah itu nggak boleh. Karena daruratnya terselamatinya jiwanya itu nggak bisa hilang. Tetap lapar gitu ya. Jadi harus benar-benar terwujud tujuannya. Nah, ini agak sedikit dalam, tapi semoga bisa dipahami. Ya, dalilnya cukup banyak dalam Al-Qur'an. Yaitu biasanya Allah menggandengkan kaitan ini dengan syariat akan haramnya sesuatu. Contoh misalkan di surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Nah, itu diantara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Faman yuturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih." Tetapi barang siapa yang memakannya itu dalam rangka terpaksa, bukan karena menginginkannya, maksudnya dia makannya itu benar-benar terpaksa karena nggak ada pilihan lain. Dan juga bukan karena pengen, bukan karena ini mumpung nih ada daging babi, nyoba gitu. Jadi bukan karena kepengen dan juga bukan karena terpaksa, dan wala adin, dan tidak melampaui batas ketika mengkonsumsinya. Maksudnya makan hanya sekedar untuk saat itu aja, bukan makan di mumpung-mumpungin, mumpung daging babi ini makan sebanyak-banyaknya. Maka kalau kasus itu maka diperbolehkan, tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, cuman ada pertanyaan lain, bagaimana kasusnya kalau tentang khomer. Khomer menarik. Kenapa? Karena khomer itu kan misalkan contoh dia terpaksa mengkonsumsi khomer karena sangat haus, dan hausnya ini sangat sangat berat. Kalau sampai dia tidak minum maka bisa terancam jiwanya. Maka ada pendapat yang memperbolehkan dalam rangka, kalau khomernya itu bisa menghilangkan haus, ya berarti diperbolehkan minum khomer saat itu. Tapi kalau misalkan pendapat yang lain, karena ada pendapat bahwasanya khomer itu tidak bisa dalam kondisi darurat. Kenapa? Karena ada yang beranggapan bahwasanya khomer itu tidak bisa menghilangkan dahaga. Tidak bisa, saya nggak tahu khomer bener nggak bisa nggak bisa menghilangkan haus ya, karena belum pernah nyobain. Tapi kalau yang beranggapan tadi yang khomer itu tidak bisa menghilangkan haus, maka ketika dia mengambil rukhsah, maksudnya mengambil darurat minum khomer dalam rangka menghilangkan haus, maka jadi nggak boleh. Kenapa? Karena tidak tercapai tujuannya. Yang poin kedua, karena daruratnya tidak bisa hilang. Dia setelah minum khomer tetap haus, maka nggak boleh minum khomer. Tapi contoh yang diperbolehkan adalah contoh ada orang yang cok gitu ya, apa namanya istilahnya, keselak ya kalau yang getting cok itu apa kalau istilah kita tuh, kalau tersedak choking ya. Jadi orang yang choking gitu ya, tersedak, dan dia bisa terancam napasnya nih kalau nggak minum sesuatu, karena kalau nggak minum sesuatu nggak bisa turun, itu tersedak di lehernya dan bisa menyebabkan kematian karena napasnya bisa berhenti gitu ya. Nah, dalam hal itu maka minum khomer diperbolehkan. Kenapa? Karena minum khomer secara liquid kan bisa menurunkan sesuatu di lehernya. Maka dalam hal itu jadi boleh seperti itu. Nah, itu kaitan dengan la harama ma'ad darurah. Tidak ada keharaman bersama dengan kondisi darurat. Ada juga kaidah fikih yang semisal, misalkan la wajiba ma'al ajaz. Itu tidak ada kewajiban bersamaan dengan ketidakmampuan. Jadi kalau kita wajib melakukan, ada perintah wajib, tapi kita nggak mampu, maka jadi nggak wajib. Contoh misalkan kayak puasa, kita sakit, kan kalau lagi sakit nggak bisa puasa ya. Maksudnya sakit-sakit yang bikin seorang tuh nggak boleh puasa dan nggak bisa puasa. Maka ketika itu gugur kewajiban puasanya,
Maksudnya dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa saat itu dan mengganti dengan puasa di hari-hari yang lain sebagaimana Allah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan safar, maka dia diperbolehkan mengganti puasanya di hari-hari yang lain di bulan Ramadan. Itu gugur kewajiban. Begitu juga kalau misalkan kita tidak mampu melakukan semuanya, hanya mampu melakukan sebagian, maka kerjakan yang mampu saja. Walaupun nggak mampu seluruhnya. Contoh, kan kita tahu sholat itu kan syaratnya harus berdiri, ya kita tahu. Tapi kalau kita nggak mampu berdiri karena sakit atau karena kaki nggak bisa diri karena patah tulang dan lain-lainnya, maka duduk gitu. Bukan berarti nggak sholat, tapi diganti dengan yang lain, yaitu duduk. Kalau nggak mampu duduk, dengan berbaring. Dalam riwayat yang lain, kalau nggak mau berbaring maka terlentang memiringkan. Atau dalam pembahasan ulama yang lain, kalau nggak mampu berbaring, misalkan benar-benar lumpuh gitu badannya, nggak mampu menggerakkan sama sekali, hanya mampu menggerakkan mata, maka sholat dengan tanda mata itu. Kita kedip, tanda ruku. Kita kedip, tanda i'tidal. Kita kedip lagi, tanda sujud. Isyarat-isyarat mata. Hanya kerjakan yang mampu saja. Bukan berarti meninggalkan seluruhnya. Seperti itu. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Suatu saat, di sini Imran bin Husain pernah mengatakan, kanat bi bawasir. Suatu saat aku terkena bawasir. Bawasir itu keambeien. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Maksudnya bagaimana salatku? Aku nggak mampu nih diri karena lagi ambeien gitu. Faqala, maka beliau Rasulullah menjawab, "Shalli qa'iman." Maka salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' faqa'idan. Kalau kamu nggak mampu berdiri maka duduklah ketika salat. Fa in lam tastati' fa 'alayya janabun. Maka kalau misalnya kamu nggak mampu duduk juga, maka sholatnya dengan berbaring menyamping. Jadi hanya mampu sebagian, maka lakukan yang bisa aja. Nah, itu salah satu kaidah yang bisa kita pahami dari hadis ini, yaitu menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan. Paham sampai sini ya? Itu tiga hal yang bisa kita pahami dari hadis ini. Yang pertama tentang adab-adab dalam bertanya, kemudian terkait dengan menjauhi larangan, totalitas menjauhi larangan, dan yang ketiga yaitu terkait dengan mengerjakan perintah semampunya. Nah, kemudian ada pertanyaan nih di sini. Mana yang lebih utama? Apakah mengerjakan perintah atau menjauhi larangan? Ini terdapat perbedaan ulama ya, wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama mengatakan itu ditinjau dari yang paling mudah untuk dikerjakan. Kalau dari keduanya yang paling mudah apa? Mengerjakan perintah atau menjauhi larangan? Menjauhi. Menjauhi ya, karena menjauhi larangan ya udah cukup diam juga. Dia diam aja nggak melakukan apa-apa, yaitu menjauhi larangan gitu. Maka yang paling mudah maksudnya. Maka yang paling mudah itu yang paling utama sebagian ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan yang lain ditinjau dari zat aslinya. Maksudnya zat aslinya itu yang lebih utama diem, dalam maksud tanda kutip diem, nggak melakukan apa-apa atau mengerjakan perintah, sholat misalkan, sholat sunnah. Gitu. Maka zatnya yang paling baik kan mengerjakan perintah itu sholat. Maka yang paling utama, lebih utama adalah mengerjakan perintah. Tapi ala kulihal ini nggak mutlak ya, karena terdapat beberapa kondisi yang suatu saat mengerjakan perintah lebih afdol, tapi di saat yang lain justru meninggalkan larangan itu lebih afdol. Banyak kondisinya. Ya ala kulihal ini yang bisa kita pahami dari hadis yang kita bahas ini, yaitu mengenai bagaimana seseorang yang bertanya pada Nabi tadi tentang haji ya. Rasulullah kan mengatakan, maka haji sesungguhnya telah diwajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah. Kemudian tadi sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, aku la yaumin, apakah setiap tahun? Sampai dia mengulang 3 kali. Rasulullah nggak jawab. Lalu Rasulullah katakan, kalau aku katakan iya, maka itu bisa memberatkan kalian. Jadi pertama tentang adab-adab dalam bertanya. Kemudian kedua, kata Rasulullah, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang aku larang maka kalian totalitas dalam meninggalkannya, menjauhinya. Tapi kata Rasulullah yang ketiga, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kalian lakukan
sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, kalau udah mentok maka nggak usah dipaksain karena ada uzur yang bisa kita ambil. Insyaallah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, silakan. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana hukumnya mengenai mengkonsumsi daging yang dibeli di supermarket? Nah, hukumnya itu terkait ya, dagingnya daging apa dulu pertama. Kalau dagingnya daging hewan-hewan yang halal, maka halal. Tapi lihat dulu kalau dagingnya daging daging kambing gitu ya, daging sapi, itu disembelihnya menggunakan menyebut nama Allah enggak gitu ya. Nah, pertanyaannya kita tinggal di negara non muslim. Maka kalau saya pribadi sampai sekarang maka cukup mengkonsumsi daging-daging yang kita tahu kejelasan halalnya. Karena kita tahu ada beberapa produk yang certified gitu ya. Maka itu cara kita yang paling aman untuk memberi daging. Misalkan contoh ada kayak Brinks dan lain-lainnya, ada list-listnya ya. Tapi kalau misalkan ada daging-daging yang di situ brandnya itu baru dan tidak disertified halal gitu ya, maka ya jangan dibeli, jangan dimakan. Karena itu berarti enggak menyembelih dengan menyebut nama Allah. Walaupun dagingnya daging hewan-hewan yang halal kayak sapi, domba, ayam dan lain-lainnya. Jadi tetap kita kalau dalam hal ini konsisten, kalau bisa ya harus mengkonsumsi daging-daging yang halal. Kalau paling aman ya beli di Halal Bacer gitu ya. Karena udah pasti halal gitu. Tapi kalau di supermarket maka kita harus strict kepada merek-merek tertentu yang memang certified. Karena itulah satu-satunya cara bagi kita tahu kalau itu disembelih dengan proses-proses yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun harganya memang secara harga jauh lebih murah gitu ya. Karena saya sering bandingin juga harga yang daging-daging yang non halal certified itu jauh lebih murah gitu ya. Itu kan godaan bagi kita ya. Ini halal kok harganya bisa setengahnya gitu dibandingkan yang halal certified. Ya itu ujian bagi kita sebagai seorang muslim. Masa diuji dengan harga 50% langsung jatuh imannya. Tetap ya kalau tadi selain di Halal Bacer di supermarket maka harus strict kepada merek-merek yang memang sudah halal certified karena itu menjadi jaminan bagi kita bahwasanya daging-daging tersebut, hewan-hewan tersebut disembelih dengan proses-proses yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan ya. Insyaallah. Kalau udah 4:30 insyaallah. Insyaallah cukup ya semuanya. Insyaallah semoga kita bisa bertemu lagi 2 bulan lagi insyaallah ya. Semoga bisa berkunjung lagi ke Christchurch nih. Mudah-mudahan. Amin, insyaallah ditunggu Pak Ustadz. Insyaallah. Niatnya awalnya mau sekalian ngajak itu istri jalan-jalan juga ya. Amin. Insyaallah ditunggu. Amin insyaallah. Ya, mari sama-sama kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis atau doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kepada kita istiqomah dalam iman, dalam Islam dan wafat dalam keadaan husnul khatim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.